Haleluya. Hanya karena kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan, kami bisa berada di tempat ini, kami bisa beribadah melayani Tuhan dimanapun kami berada saat ini mendengar siaran ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kematian kebangkitan-Mu menolong kami semua, ibadah pelayanan ini menolong kami semua. Mulai hidup di dunia ini Tuhan, masa depan indah sampai hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan selalu memberikan jaminan kepastian kepada kami semua. Terima kasih, namun banyak kekurangan kelemahan kami, tidak layak, tidak mampu menaikkan ibadah pelayanan berkenan kepada-Mu. Ampunilah dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai pimpinan pujian musik, singer, sound system komputer kami, seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di sini kaum muda remaja, baik yang ada di Surabaya, di Medan, Suprapto 2 ABC Medan, W4 Surabaya, di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua, mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Urapi kesaksian memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman, sungguh-sungguh jamahkan tangan Tuhan mengadakan mujizat di tengah kami sesuai kebutuhan kami. Saudara-saudara masih dalam perjalanan, serta lindungi tiba di tempat ini dengan selamat sehat. Yang sudah undur, tinggalkan Tuhan tarik kembali, jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami. Pakai kami jadi saksi-Mu membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Lindungi kami gedung yang dipakai di sini di Surabaya, Medan, kendaraan roda 2, roda 4, juga saluran internet, listrik, AC, semua peralatan di sini di Surabaya, di Medan, semua lindungi dengan darah-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus, pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kembali saya ucapkan selamat sore, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di tempat ini, tidak lupa kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mengawali pujian kita dari lagu yang berjudul Kita Dipilih. Nyanyian Rohani 230, Kita Dipilih. Pujian selanjutnya, nyanyian Rohani 11, Kita Umat Pemenang. Dengan kita bangkit berdiri. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit, dia lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, anak Allah, hei anak Allah, hei hei hei. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit, dia lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, anak Allah, hei anak Allah, hei hei hei. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit, dia lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, anak Allah, hei anak Allah, hei hei hei. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kami membuka kesempatan bagi saudara-saudari
yang rindu untuk menyaksikan cinta kasih kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan saudara-saudari. Biar sekecil berapapun pertolongan itu, biarlah bisa disaksikan, kita bisa menguatkan satu dengan yang lainnya, tempat di depan bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Sambil menunggu, kita akan menyanyikan lagu dari yang berjudul Nyanyian Rohani 359, Janji Sudah Digenapi. Mari bersorak bagi Sang Raja, angkatlah suara pujinya, nyanyikan lagu kiru pujian, bersuka cita jadilah Gembala Yesus Sang Raja, yang memberkati umatnya, bagi dia segalanya, hormat pujian dan sembah. Oh, berkat-Mu Tuhan, segala terjulang, kasih-Mu Tuhan, segala melimpah, kuasa-Mu Tuhan, bawa mujizat, janji-Mu Tuhan, sekarang sudah digenap. Dari atas kembali, mari bersorak bagi Sang Raja. Mari bersorak bagi Sang Raja, angkatlah suara pujinya, nyanyikan lagu hidup pujian, bersuka cita nyanyilah Gembala Yesus Sang Raja, yang memberkati umatnya, bagi dia segalanya, hormat pujian dan sembah. Oh, berkat-Mu Tuhan, segala terjulang, kasih-Mu Tuhan, segala melimpah, kuasa-Mu Tuhan, bawa mujizat, janji-Mu Tuhan, segala sudah berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan, segala terjulang, kasih-Mu Tuhan, segala melimpah, kuasa-Mu Tuhan, bawa mujizat, janji-Mu Tuhan, segala sudah digenapi. Puji Tuhan, kalau tidak ada yang bersaksi, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk bersaksi tentang pertolongan Tuhan. Pada hari Selasa kemarin, sore Selasa kemarin, dalam perjalanan pulang, saya mengalami kecelakaan sepeda motor. Jadi pada waktu itu saya jatuh dari sepeda motor di pertigaan Hotel Savana di kota. Jadi pada waktu itu di lampu merah, sesudah hijau saya maju. Mungkin karena pada waktu mepet dengan jam ibadah juga, saya jadi harus ngebut. Jadi begitu lampu hijau, saya langsung ngebut ke depan. Ternyata tiba-tiba ada sepeda motor lainnya yang juga memotong saya. Jadi pada waktu itu mereka sudah merah, tetapi dia motong di depan saya. Sehingga pada waktu itu saya terjatuh, saya menghindari dia, saya kehilangan keseimbangan sehingga saya terjatuh. Terjatuh jauh ke depan karena pada waktu itu hujan juga, jalan licin, sehingga jadi puji Tuhan juga pada waktu itu mobil sepeda motor yang di belakang tidak maju ke depan atau melewati saya. Sehingga pada waktu itu saya nggak kena mobil yang sepeda yang juga kencang-kencangnya. Dan untungnya pada waktu itu ada saksi mata, jadi pada polisi yang kebetulan mengatur lalu lintas pada tempat itu. Jadi dia melihat kejadiannya,
polisi itu memberhentikan sepeda motor yang lain itu yang memotong saya. Jadi diberhentikan, orang itu saya dipertemukan dengan saya, mungkin karena saya masih ke posisi masih habis jatuh, jadi masih agak belum sadar. Saya ketemu dengan saya pada waktu itu, dipertemukan, orangnya ngeyel. Loh Pak, ini saya benar ini, saya gak salah kok, pada waktu itu masih lampu masih menyala kok, saya sudah maju. Loh, itu yang lain depan sudah maju, sudah semua saya sudah lihat kejadiannya sendiri. Itu waktu itu yang depan itu sudah hijau, kenapa kamu maksa? Kenapa kamu motong? Jadi orang itu ngeyel dengan polisinya. Kalau bahwa dia nggak salah. Tetapi singkat cerita, orang itu akhirnya mengaku salah. Mengaku salah dan mau mengganti segala kerusakan sepeda motor saya. Ya pada waktu itu saya juga mengalami luka-luka di kaki. Ya agak recet-recet juga sakit, semua memal semua. Karena agak jauh dari tergelincirnya ke depan. Jadi puji Tuhan orang itu mau mengganti kerusakan sepeda motor saya, dan hari ini sepeda motor saya masukkan ke bengkel, dan puji Tuhan sudah selesai semuanya. Orang itu sudah minta maaf, saya juga minta maaf ke orangnya, ya sama-sama biar sama-sama hati-hati. Ya, ini menjadi awasan dan koreksi bagi saya, ingatan juga bahwa saya harus mengoreksi mengapa ini bisa terjadi, apakah masih ada dosa-dosa, bahwa mungkin saya harus banyak memperbaiki pelayanan saya, yang biasanya mungkin kalau saya nggak datang ngepres, mungkin atau saya buru-buru karena mau terlambat, mungkin kalau saya tidak mau dihalangi, mungkin kalau saya bisa mengutamakan ibadah pelayanan lebih dari segala sesuatu di dunia ini lebih lagi, mungkin saya tidak mungkin jatuh, saya mungkin tidak mungkin kecelakaan. Karena sekitar 2 tahun lalu, saya juga mengalami kecelakaan di tempat yang sama. Di tempat yang sama, kondisi hujan yang sama, dan bisa dibilang waktu yang sama, pada waktu sebelum mau ibadah. Pada waktu itu, mungkin lebih parah, di mana kaki saya, tangan saya, dada saya cedera, sampai sakit semua, sampai saya tidak bisa tidur, sampai mau ngangkat tangan pun juga agak susah. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kemurahan-Nya. Tuhan masih melindungi saya. Tuhan masih membela. Tuhan masih memberikan keselamatan bagi saya. Puji Tuhan, kita akan sambung dengan pujian selanjutnya dari Suplemen 40, Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Dari atas kembali, ku bersyukur buat kasih-Mu. Dan saya memberikan kesempatan bagi sekolah minggu untuk mempersembahkan pujiannya bagi Tuhan. Oh Yesus Tuhan dan Rajaku, dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat
perbuatan tanganmu, ajaib dan mulialah kuasamu, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasihmu. Puji Tuhan, kita akan sambung dengan pujian selanjutnya dari Suplemen 88, Terlalu Besar. Dan nanti pada akhirnya saya undang vokal group untuk mempersembahkan pujiannya bagi Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau beri
terlalu mahal dalam-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar sekali lagi. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal dalam-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Seorang sudi melihat kepadamu, seharusnya siksa itu untukku. Tapi sekarang ku hidup, sebab Kau tak membayarnya. Sungguh takkan sepadan, oh tiada tersamakan dengan korban yang telah Engkau lakukan. Tiada terbayarkan harga yang Kau lunaskan, darah-Mu yang menyelamatkan. Harga yang Kau lunaskan, darah-Mu yang menyelamatkan. Sungguh takkan sepadan, oh tiada terbandingkan dengan korban yang telah Engkau lakukan. Tiada terbayarkan harga yang Kau lunaskan, darah-Mu yang menyelamatkan. Sungguh takkan sepadan, oh tiada tersamakan dengan korban yang telah Engkau lakukan. Tiada terbayarkan harga yang Kau lunaskan, darah-Mu yang menyelamatkan. Puji Tuhan, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita, segenap kehidupan kita, untuk menerima firman, pengajaran yang benar, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, yang menunjukkan segala keadaan kita. Dengan kita akan bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu dari suplemen nomor 83, Mujizat Masih Ada. Dengan kita bangkit berdiri.
Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semayangku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Dari atas kembali, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang tak berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagi Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semayangku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagi Kor sekali lagi. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Dan di atas kembali, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Pelayanan selanjutnya dengan hormat saya sekembali kepada Bapak Gembala. Bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Haleluya. Kami percaya di saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami masih bisa mengalami mujizat-mujizat dari Tuhan, terutama mujizat pembaruan hidup, juga mujizat pertolongan-pertolongan yang nyata dari Tuhan sampai kesempurnaan Tuhan. Kami banyak kekurangan, kelemahan, banyak masalah, kemustahilan, oleh sebab itu kami sangat butuh firman-Mu. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami.
Dan urapi pula kami semua Tuhan, kaum muda remaja baik yang ada di sini, yang ada di WR4 Surabaya, Suprapto 2BC Medan, Patra Kuningan 14 Jakarta, juga di mana-mana, di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua Tuhan. Mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh nyata saat ini, firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, menghapus kemustahilan dalam hidup kami, sampai kami sempurna seperti Tuhan. Dan kami tidak akan ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu. Hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan apa yang tidak bisa kami pikir, tidak bisa kami perbuat, masa depan, air mata semua, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang memeluk kami, Tuhan yang memberi jaminan kepastian hidup sekarang, sampai masa depan indah, sampai kekal selamanya. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya, kami percaya Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi, lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami semua, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja lain, kaum muda lain bersamaan kami beribadah kepada-Mu saat ini, dimanapun berada, berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, syukur kepada-Mu, mohon kemurahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Injil Lukas pasal yang ke-13. Injil Lukas pasal yang ke-13. Kita maju, lanjutkan ayat yang ke-18 sampai 21. Lukas 13 ayat 18 sampai 21. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Kita baca 18-19 dulu. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Ini yang pertama 18 sampai 19, ya, yaitu kerajaan surga seumpama biji sesawi. Kerajaan surga seumpama biji sesawi yang ditaburkan di kebun, di ladang, ditaburkan di kebun, di ladang, dan menjadi pohon yang besar, ya, menjadi pohon yang besar. Itu. Nah, kerajaan surga diumpamakan atau seumpama ya, biji sesawi yang ditaburkan di kebun atau di ladang dan menjadi pohon yang besar. Ya. Nah, ini tentang kerajaan surga. Dalam perjanjian lama dulu, kerajaan surga dalam perjanjian lama. Ya. Dalam perjanjian lama, Tuhan menunjukkan, dalam perjanjian lama, Tuhan menunjukkan kerajaan surga kepada Musa di atas gunung Sinai. Tuhan menunjukkan kerajaan surga kepada Musa di atas gunung Sinai, dan sekaligus Tuhan perintahkan Musa untuk membuat kerajaan surga di bumi. Nah, untuk membuat kerajaan surga di bumi. Itulah sama dengan tabernakel atau kemah suci. Tabernakel atau kemah suci mulai Keluaran 25 itu ya. Nah, saudara-saudara bisa membaca tabernakel atau kemah suci. Nah, tabernakel, kerajaan surga atau tabernakel atau kemah suci terdiri dari 3 ruangan. Kerajaan surga, tabernakel, kemah suci terdiri dari 3 ruangan.
Yang pertama Keluaran 27 ayat 9. Yang pertama Keluaran 27 ayat yang ke-9. Keluaran 27 ayat yang ke-9. Haruslah engkau membuat pelataran kemah suci untuk pelataran dan seterusnya. Nomor 1 adalah pelataran halaman. Ini daerah pelataran atau halaman. Kerajaan surga tabernakel terdiri dari 3 ruangan. Yang pertama pelataran atau halaman. Daerah pelataran atau halaman. Kedua, Keluaran 26, kitab Keluaran pasal yang ke-26 ayat yang ke-33. Keluaran 26 ayat yang ke-33. Haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang dari kayu penaga dan disalut dengan emas dengan 33. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu. Dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu. Sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Seperti gedung ini ada halaman tadi, kemudian yang kedua tempat kudus, ruangan suci di tempat saudara-saudara duduk. Kemudian yang ketiga tempat maha kudus, ruangan maha suci yang ada tabut perjanjian. Sekarang podium di sini. Ya, jadi itulah kerajaan surga dalam perjanjian lama yang Tuhan perlihatkan pada Musa, dan Tuhan perintahkan Musa membuat kerajaan surga di bumi supaya di bumi seperti di surga. 3 ruangan, ya, halaman, ruangan suci, dan ruangan maha suci. Dalam perjanjian baru Tuhan menunjukkan kerajaan surga. Dalam perjanjian lama tadi Tuhan menunjukkan kerajaan surga kepada Musa, ya, di atas gunung. Sekarang dalam perjanjian baru Tuhan menunjukkan kerajaan surga dalam perumpamaan biji sesawi. Tuhan menunjukkan kerajaan surga dalam perumpamaan biji sesawi. Biji sesawi sama dengan biji yang kecil, tetapi bisa tumbuh menjadi pohon yang besar. Bijinya kecil, ya, tapi bisa tumbuh menjadi pohon yang besar, lebih besar dari pohon-pohon lain. Pohon yang besar. Nah, ini menunjuk suatu pertumbuhan, perkembangan. Biji sesawi itu menunjuk suatu pertumbuhan, perkembangan. Bisa kerajaan surga itu suatu pertumbuhan, perkembangan. Nah, kalau perjanjian lama, kerajaan surga itu tabernakel, ya, ditunjukkan oleh Tuhan, disuruh buat, itulah tabernakel, kemah suci 3 ruangan. Sekarang dalam perjanjian baru, nah, kerajaan surga itu diumpamakan biji sesawi, suatu perkembangan, pertumbuhan atau perkembangan. Lalu di Lukas 17 ayat 6, biji sesawi itu iman. Biji sesawi sama dengan iman. Lukas 17 ayat 6. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau, tertanamlah dalam laut, dan ia akan taat kepada. Biji sesawi sama dengan iman. Jadi kalau digabung, jadi kerajaan surga itu sama dengan biji sesawi, kerajaan surga. Biji sesawi perkembangan. Biji sesawi iman. Jadi kerajaan surga sama dengan atau adalah perkembangan iman. Kerajaan surga itu adalah perkembangan iman. Pertumbuhan atau perkembangan iman. Ya, semoga kita mengerti. Lalu pertanyaannya, sudah percaya Yesus, kenapa harus bertumbuh lagi iman? Mengapa kita harus mengalami pertumbuhan iman? Mengapa kita harus mengalami pertumbuhan iman? Tadi kembali ke Lukas 13 tadi, ayat 19, Lukas 13 ayat 19 tadi, ya, Lukas 13, ia seumpama biji sawi yang diambil, ditaburkan orang di kebunnya, biji itu tumbuh menjadi pohon dan burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, ini mengapa harus mengalami pertumbuhan atau perkembangan iman. Nah, di sini ya. Sebab ya, pohon biji sesawi, pohonnya sudah menjadi pohon biji sesawi
menjadi tempat burung bersarang. Burung itu roh jahat, roh najis. Burung roh jahat, roh najis, dosa-dosa. Nah, untuk apa burung bersarang? Bikin sarang. Bukan untuk tidur. Kalau untuk tidur bisa di pohon-pohon, bisa di tiang listrik, di kabel listrik, di mana bisa bergelantungan di situ. Jadi kalau bersarang perkembangan juga, mau bertelur berkembang. Nah, tempat burung bersarang itu perkembangan. Jadi dosa berkembang sampai puncaknya dosa. Dosa berkembang. Nah ini, jadi kita harus mengalami perkembangan iman sebab menghadapi perkembangan dosa sampai puncak dosa. Jadi kita harus mengalami perkembangan iman sebab kita menghadapi juga perkembangan dosa sampai puncak dosa. Supaya kita tidak jatuh dalam dosa sampai puncak dosa. Nah, supaya kita tidak jatuh. Kalau imannya tidak berkembang, dosanya berkembang, kalah. Rohaninya tidak berkembang, dosanya berkembang, kalah kita. Berbuat dosa, jatuh dalam dosa, puncak dosa. Nah, mengerti ya? Nah, berarti sama dengan kalau tidak jatuh, nah, kalau berkembang juga imannya, dosa berkembang, iman berkembang supaya kita tidak jatuh dalam dosa, puncak dosa. Tidak berbuat dosa sampai puncak dosa. Sehingga kita tetap bersuasana surga. Kita tetap bersuasana kerajaan surga sampai satu waktu masuk kerajaan surga. Kalau berbuat dosa itu suasana neraka, penderitaan, air mata sampai masuk neraka, betul. Nah, tapi kalau tidak jatuh dalam dosa, puncak dosa, tidak berbuat dosa sampai puncak dosa, kita tetap bersuasana kerajaan surga sampai satu waktu masuk kerajaan surga yang kekal. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Nah, ini jadi kerajaan surga itu perkembangan iman. Hati-hati sebab kita menghadapi perkembangan dosa sampai puncak dosa. Nah, tadi tabernakel 3 ruangan, kerajaan surga 3 ruangan. Nah, ada 3 macam perkembangan iman. Ada 3 macam perkembangan iman. Ada 3 macam perkembangan. 1, iman yang benar, itu halaman tabernakel. Iman yang benar itu menunjuk daerah halaman tabernakel. Iman yang benar. Langkahnya, nah, lihat halaman itu seperti halaman gedung kita ini, di Malang, di Surabaya, di Medan, ada halamannya. Ada pintu gerbangnya. Nah, ini langkah-langkahnya. Jadi, iman yang benar itu menunjuk daerah halaman tabernakel. Langkah-langkahnya, A, pintu gerbang, masuk pintu gerbang. Sama dengan percaya, iman, percaya, dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Pintu gerbang, surga. Pintu gerbang itu sama dengan iman, percaya, dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Dari mana kita tahu Yesus juru selamat? Om dulu enggak tahu. Dulu cari keselamatan di kuburan dan lain-lain. Lah dari mana tahu Yesus juru selamat? Mendengar firman. Roma 10 ayat 17. Jadi pintu gerbang surga itu mendengar firman. Iman itu mendengar firman. Iman yang benar. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman yang diurapi Roh Kudus. Firman Kristus, firman yang diurapi oleh Roh Kudus. Jadi ini iman yang benar dari mendengar firman Kristus. Sama dengan firman yang diurapi Roh Kudus. Firman Allah yang diurapi Roh Kudus. Nah, kita ditolong oleh Roh Kudus dalam mendengar firman. Nggak ngantuk, nah ini, nah itu ada Roh Kudus. Kalau daging ngantuk, males, bosen, nah itu. Tapi kalau diurapi, nah, sehingga kita bisa mengerti firman Allah. Ditulis di dahi. Mengerti sama dengan ditulis di dahi. Bukan cuma mengerti, percaya. Percaya yakin pada firman Allah. Ditulis di hati, menjadi iman. Di hati. Percaya yakin pada firman Allah. Sama dengan ditulis di hati. Menjadi iman di dalam hati. Menjadi iman di dalam hati. Nah,
Hati percaya, mulut mengaku. Menjadi iman dalam hati, percaya, maka mulut mengaku Yesus. Mulut mengaku Yesus. Mengaku Yesus, mulut mengaku Yesus. Itu adalah mengaku dosa. Mulut mengaku Yesus. Sama dengan mengaku dosa. Kepada Tuhan, sesama, vertikal, horizontal, kayu salib. Maka kita mengalami pengampunan dosa oleh darah Yesus. Kita dibenarkan sama dengan diselamatkan. Dosa itu suatu yang salah. Nah, kalau salah dibenarkan. Nah, oleh darah Yesus diampuni, dibenarkan oleh darah Yesus. Nah, kita dan diselamatkan. Kita diselamatkan. Semoga kita mengerti. Ini langkah pertama. Jadi perkembangan iman yang pertama itulah iman yang benar. Halaman, masuk halaman surga. Tadinya manusia berdosa di luar surga, binasa, sekarang masuk halaman surga. Gimana caranya, langkahnya? Mendengar firman. Makanya saat dengar jangan ngantuk, jangan bosen, jangan cerita, jangan main-main. Sungguh-sungguh itu menentukan masuk surga enggak? Masuk surga atau tidak? Semoga kita. Nah, Tuhan tolong kita semua. Kalau sungguh-sungguh ada pintu surga terbuka, masuk surga pintu gerbang. Saya tidak percaya kalau pintu di dunia tidak terbuka. Nah, makanya ini koreksi bagi saya, bagi kita. Kalau kok pintu tertutup terus susah terus di dunia. Kok pintu tertutup? Ya bagaimana mendengar firman-Nya? Benar enggak yang didengar? Kalau enggak benar ya pintunya beda. Enggak terbuka juga. Sudah firman-Nya benar, gimana mendengarnya? Benar enggak mendengarnya? Sampai ngerti, sampai percaya. Kalau sudah percaya, mulut mengaku dosa. Dosa selesai, selamat. Nah, itu masuk pintu surga. Pintu-pintu di dunia juga akan terbuka bagi kita. Di halaman ada mezbah bakaran. Sudah diampuni, mezbah bakaran percaya dan bertobat. Percaya dan bertobat. Sama dengan percaya dan bertobat. Jadi sesudah kita mengalami pengampunan dosa, dibenarkan, maka kita harus berhenti berbuat dosa. Kembali pada Tuhan. Berhenti berbuat dosa. Kembali kepada Tuhan. Mati terhadap dosa. Nah, itu mezbah bakaran. Dosanya dibakar di kayu salib. Dulu binatang korban dibakar di mezbah, sekarang dosa kita dibakar di kayu salib. Sudah selesai. Nah, stop, mati terhadap dosa. Satu lagi, C, ada alat lagi, kolam pembasuhan. Baptisan air. Baptisan air. Nah, ini kolam pembasuhan, baptisan air. Nah, semoga kita mengerti. Jadi, baptisan air yang benar, orang yang sudah percaya Yesus dan bertobat, mati terhadap dosa, harus dikuburkan dalam air bersama Yesus. Sehingga dia bangkit dari dalam air, keluar dari dalam air, menerima hidup baru. Pintu surga terbuka, pintu kemah terbuka, ada pintu kedua, pintu kemah terbuka. Dia mengalami hidup baru, hidup surga, hidup dalam urapan Roh Kudus. Waktu Yesus keluar dari baptisan, langit terbuka, Roh Kudus turun. Nah, sekarang pintu kemah terbuka. Pintu surga, pintu kemah terbuka. Kita mengalami hidup, kita mendapatkan hidup surga, hidup baru, hidup surga, hidup dalam urapan Roh Kudus, yaitu hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran sehingga kita diselamatkan. Sehingga kita diselamatkan hidup dalam kebenaran. Nah, sehingga kita diselamatkan dan diberkati oleh Tuhan. Mazmur 37, 25, 26. Mazmur 37 ini seringkali dibaca, tidak apa-apa, diingatkan. Nah, kita sudah hidup benar, menjadi orang benar, tidak boleh ada yang tidak benar. Ayo buang yang tidak benar, buang. Dari ujung rambut sampai kaki, pergaulan, dan ayo yang tidak benar buang. Yang tidak benar buang. Nah, kita menjadi orang benar, itu ada jaminan Tuhan diberkati. Selamat dan diberkati. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti.
Tiap hari ia menaruh belas kasih dan memberi pinjaman, anak cucunya menjadi berkat. Kita hidup benar, menjadi orang benar, nah, maka hasilnya kita diberkati sampai anak cucu dan menjadi berkat bagi orang lain. Kalau sudah diberkati, jangan lupa menjadi berkat bagi orang lain. Kita sudah diberkati. Nah, ini pohon iman bertumbuh. Biji sesawi sudah bertumbuh. Oh, kita diberkati oleh Tuhan. Diselamatkan, diberkati sampai anak cucu. Saudara, dan menjadi berkat bagi orang lain sampai hidup kekal. Sampai selamanya. Sampai hidup kekal. Nah, ini pohonnya sudah tinggi. Oh, puji Tuhan, sudah selamat, sudah diberkati. Oh, luar biasa Tuhan, bagus. Tapi hati-hati, begitu pohonnya tinggi, besar, burung datanglah bersarang. Nah, hati-hati. Nah, waspada. Saat kita diselamatkan dan diberkati oleh Tuhan, roh jahat, roh najis, dosa datang. Nah, yaitu, hati-hati, dosa datang, yaitu membuat kita salah menggunakan berkat. Nah, sudah diberkati, salah menggunakan berkat. Nah, itu yaitu terutama kikir dan serakah. Dosa kikir serakah. Sudah diberkati akhirnya kikir serakah. Nah, ini bahaya, burung bersarang. Seperti Yudas Iskariot. Dia selamat diberkati. Tapi akhirnya dia kikir dan serakah. Kikir tidak bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama yang butuh. Nah, ini burung bersarang. Serakah mencuri milik Tuhan malah. Perpuluhan persembahan khusus, mencuri milik sesama, dan lain sebagainya. Menipu sesama. Dan ini burung bersarang. Waspada. Seperti Yudas Iskariot, binasa lagi. Nah, karena dosa kikir dan serakah. Hati-hati. Kalau sudah hidup benar, orang benar, diselamatkan, diberkati, sampai enak harus menjadi berkat. Dalam pekerjaan Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kalau tidak, burung bersarang. Salah menggunakan berkat hanya untuk egois, kepentingan diri sendiri. Salah menggunakan berkat, egois, kepentingan, akhirnya menjadi kikir dan serakah. Seperti Yudas Iskariot, betul-betul binasa. Perutnya pecah, isi perutnya, nah itu kikir serakah, isi perutnya terburai. Binasa selamat. Bisa ngerti? Nah, Tuhan tolong ya. Jadi bagus perkembangan iman. Tapi hati-hati, burung sudah siap di sana. Saat-saat kita diberkati, diselamatkan, dibenarkan, akhirnya salah lagi. Salah menggunakan berkat. Menjadi kikir untuk diri sendiri, egois, sehingga menjadi kikir dan serakah. Nah, itu kejatuhan. Ya, itu kebinasaan. Yang kedua, iman yang suci atau yang teguh. Itu menunjuk daerah ruangan suci. Iman yang suci atau teguh menunjuk daerah ruangan suci. Daerah ruangan suci. Ya, ini semoga kita bisa mengerti. Ya, daerah ruangan suci. Nah, itu menunjuk meja roti sajian. Iman yang teguh, iman yang suci. Ya, itu ruangan maha suci, tepatnya pada alat meja roti sajian. Nah, meja roti sajian. Ya. Meja roti sajian, ya. Meja roti sajian ini, ya, yaitu sekarang artinya ketekunan dalam kebaktian, pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Ketekunan dalam kebaktian, pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Ketekunan dalam kebaktian, pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Itu meja roti sajian. Ketekunan dalam kebaktian, pendalaman Alkitab, perjamuan suci. Ini penting. Ya, jadi bukan cuma kebaktian umum seperti kaum muda ini hari Minggu, tapi ada pendalaman Alkitab, perjamuan suci juga. Nah, ini penting, imannya meningkat. Dari iman benar menjadi iman yang suci, yang teguh. Ya, yang suci, teguh. Nah, ini Tuhan tolong. Jadi, ya, lewat ketekunan dalam kebaktian, pendalaman Alkitab,
dan perjamuan suci, maka kita mendapatkan iman yang suci, iman yang teguh. Nah, ini iman yang suci, yang lewat ketekunan dalam kebaktian, pendalaman Alkitab, perjamuan suci, maka kita mendapatkan iman yang suci, iman yang teguh. Nah, bagaimana? Jadi lewat ketekunan dalam kebaktian, pendalaman Alkitab, perjamuan suci. Kenapa ada pendalaman Alkitab, ada firman pengajaran, ada perjamuan suci? Maka lewat ketekunan dalam kebaktian, pendalaman Alkitab, perjamuan suci, maka firman pengajaran yang benar mendarah daging dalam kehidupan kita. Nah, karena firman itu firman. Perjamuan suci darah daging. Jadi kalau kita makan firman ditambah perjamuan suci, maka firman pengajaran benar akan mendarah daging. Nah, menjadi darah daging, mendarah daging dalam kehidupan kita. Mendarah daging dalam kehidupan kita. Firman dan perjamuan suci mendarah daging dalam kehidupan kita. Mendarah daging dalam kehidupan kita. Semoga kita bisa mengerti. Mendarah daging. Apa itu mendarah daging? Mendarah daging dalam hidup kita sehingga menjadi iman yang suci, iman yang teguh. Iman yang suci dan iman yang teguh. Itu firman, iman itu firman. Yang sudah mendarah daging dalam hidup kita. Itu menjadi iman yang suci, iman yang teguh. Iman yang suci, hidup dalam kesucian. Iman yang suci sama dengan hidup dalam kesucian. Hidup dalam kesucian. Iman yang teguh, iman yang tidak jatuh dalam dosa-dosa sampai puncak dosa. Ini iman yang benar, iman yang teguh, iman yang suci, iman yang teguh. Kita hidup dalam kesucian. Tidak berbuat dosa sampai puncak dosa. Itu kesucian. Iman yang suci, iman teguh kalau digabung sekalian, yaitu kita hidup dalam kesucian, iman yang suci dan tidak berbuat dosa sampai puncak dosa. Tidak berbuat dosa sampai puncak dosa, tidak berbuat. Nah, biar digoda, diapakan, tidak mau. Itu iman yang suci, yang teguh. Itu berasal dari kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci. Nah, kalau kaum muda tidak mau pendalaman Alkitab, perjamuan suci, bahaya. Sangat berbahaya. Kalau dosa datang dia tidak mampu. Tidak mampu. Harus itu. Pendalaman Alkitab, perjamuan suci. Nah, supaya firman pengajaran mendarah daging dalam menjadi iman yang suci, iman yang teguh. Nah, kita hidup dalam kesucian dan kita tidak berbuat dosa sampai puncak dosa. Nah, Tuhan tolong kita. Nah, kalau sudah punya iman yang suci teguh, hidup suci, tidak berbuat dosa, maka kita diperlengkapi jabatan pelayanan, karunia Roh Kudus. Efesus 4:11. Nah, kita bisa melayani Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala dan pengajar. 5 jabatan pokok. Kalau dijabarkan bisa pemain musik, tim doa, di mana kaum muda mendengar siaran ini jarak jauh, ada yang jadi tim doa dan sungguh-sungguh. Nah, itu jabatan dari Tuhan. Semua terima tamu dan lain-lain, berkorban itu jabatan-jabatan semuanya. Ya, ada yang dipakai untuk berkorban, ada bangunan gereja dia korban, ada ini dia korban. Nah, itu jabatan berkorban. Ada. Nah, waktu zaman Yesus perempuan-perempuan kaya, itu banyak melayani Yesus dengan kekayaannya. Nah, itu berkorban, pengorbanan bisa apapun bentuk. Ada yang korban waktu, ada juga, dan seterusnya. Untuk memperlengkapi orang kudus, orang suci, nah, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi kalau kita sudah hidup dalam kesucian, maka kita diperlengkapi jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus sehingga dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus sempurna. Nah, dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus sempurna. Mulai dari nikah, tubuh Kristus bisa melayani dalam rumah tangga.
tidak lagi mengganggu orang tua dan tidak. Bisa melayani pembangunan tubuh, mulai dari nikah. Bisa melayani sudah, sebagai anak muda melayani dalam nikah, tanggung jawab dirinya sendiri dalam nikah dan lainnya. Nikah rumah tangga. Kemudian dalam penggembalaan, mulai bisa melayani tim doa tadi, apa saja. Kemudian antar penggembalaan, fellowship. Nah, mungkin tidak bisa ikut serta, doa, dana dan lainnya bisa dilibatkan. Sampai nanti tubuh sempurna. Israel kafir menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan. Nah, inilah iman yang suci, iman yang teguh. Bisa lewat kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci. Nah, firman itu kita makan firman, dengar firman, kita makan perjamuan suci, firman yang kita dengar mendarah daging. Mendarah daging, menjadi darah daging dalam itu sama dengan menjadi iman yang suci, yang teguh. Suci teguh, hidup suci, tidak berbuat dosa. Seperti Yusuf digoda istri Potifar, tidak mau, tidak berbuat dosa. Tuhan tolong, itu diperlengkapi dengan jabatan pelayanan. Jabatan pelayanan karunia itu jubah yang indah. Jubah yang indah. Hidup kita menjadi indah. Hasilnya hidup kita menjadi indah. Hidup menjadi indah. Tertata rapi, hidup menjadi indah. Tertata rapi, teratur, kaum muda itu hidupnya. Begitulah. Kalau melayani Tuhan itu begitu. Hidup jadi indah, tertata rapi, teratur, disusun. Seperti membangun gedung ini, suku batu batanya disusun, tidak ada, ya ini ke sini, wah temboknya tidak karuan. Teratur rapi tersusun, ya, itu rapi teratur. Begitu hidup kita. Kalau sungguh-sungguh ada iman yang suci, iman yang teguh, hidup suci, tidak mau berbuat dosa, sampai puncak dosa, kita diberi jabatan pelayanan, jubah indah, kita dipakai, hidup itu menjadi indah. Tersusun rapi, dan teratur hidup itu. Begitu. Ya, semoga kita bisa mengerti. Bukan semrawut hidupnya. Ya, jangan. Tuhan tolong kita semua. Ayo tugas-tugas sekolah, tugas-tugas kerja yang baik. Jangan semrawut. Hidup itu teratur rapi dan tertib. Teratur. Ya, teratur rapi. Tersusun rapi, teratur, tertib hidup kita. Semoga kita bisa indah, jubah yang indah. Kalau tidak melayani bahaya, layu sebelum berkembang. Itu hati-hati. Ini bunga yang indah kaum muda itu kalau punya jubah indah, melayani Tuhan. Ya, di bidang apa saja. Nah, Tuhan tolong kita. Tapi waspada, sudah indah, teratur, rapi, tertib. Nah, hati-hati, burung datang. Itu seperti pohon, sudah besar. Nah, waduh. Bagus ya dia ya, indah ya hidupnya, teratur rapi ya orang ini ya, baik, tidak semrawut, ya, tertib hidupnya baik. Tapi hati-hati, burung datang. Ini sudah besar pohon sesawinya, makin besar lagi, burung datang. Bersarang, waspada, burung apa ini? Dosa, tetap. Dosa makan minum, dosa kawin mengawinkan menghantam kita, dosa Babel, hati-hati. Burung datang dengan dosa Babel. Dosa Babel itu dosa makan minum, kawin mengawinkan, hati-hati. Makan minum, merokok, mabuk, narkoba, kawin mengawinkan, percabulan. Banyak yang jatuh hamba Tuhan. Contoh, Hofni, Fineas jatuh. Hofni dan Fineas jatuh. Nah, kita harus hati-hati, jaga, betul-betul jaga. Nah, Tuhan tolong kita semua. Kalau sudah pohon tinggi, tinggal burung bersarang. Dosa Babel, dosa makan minum, kawin jaga. Mohon kepada Tuhan, sungguh-sungguh makanya dalam pendalaman Alkitab perjamuan suci, sungguh-sungguh. Yang belum, ayo masuk. Yang sudah, ayo sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Nah, itu menentukan indah terus, lebih indah atau layu sebelum berkembang. Seperti Hofni Fineas hancur. Dosa Babel. Kemudian dosa Babel, maaf ya, Babel itu pelacur. Tidak setia loh, hati-hati. Kalau sudah melayani jangan sampai tidak setia.
kalau tidak setia nanti jubahnya dicopot. Nah, contohnya Sefna. Ya, itu. Jadi tidak setia, itu juga dosa Babel. Tidak setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Tidak setia dalam jabatan pelayanan. Jubah yang indah tidak setia. Seperti Esau, cantol di rumah, berburu. Ambil lagi, pakai melayani, cantol lagi, berburu. Akhirnya dipakai Yakub, tidak bisa lagi. Hilang. Nah, itu, Sefna ini, Yesaya 22, ayat 15, 16, 19, sampai 21. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Mari pergi kepada kepala istana, kepada Sefna yang mengurus istana, dan katakan, ada apamu dan siapamu di sini? Maka engkau menggali kubur di sini. Hai yang menggali kubur di tempat tinggi, yang memahat kediaman baginya di bukit batu. Jadi beribadah melayani sama dengan berada di dalam istana kerajaan surga. Ayat yang ke-15. Kepala istana kerajaan surga. Berada dalam istana kerajaan, beribadah melayani Tuhan sesuai jabatan yang Tuhan percayakan. Apa saja jabatan, tim doa, apa itu sama dengan berada di dalam kerajaan surga. Istana kerajaan surga. Begitu indah, begitu teratur rapi, serba ada semuanya. Ya itulah melayani Tuhan. Nah, tapi begitu kita tinggalkan tidak setia, menggali kubur. Menggali kubur bagi diri sendiri. Menggali kubur, ya memang perjuangan. Oh om ada sekolah, ada ulangan, ya harus berjuang. Harus berjuang. Ya, dulu saya ingat anak saya Markus, ya, karena tinggal di Pastori. Kalau yang paling berat doa pagi, Senin. Itu paling saya bisa menangis juga kadang. Harus ikut ke Surabaya dia. Nah, harus ikut ke Surabaya, kebaktian minggunya. Ya, ikut. Kemudian pulangnya malam-malam kita. Dari Surabaya, masih kebaktian sore, malam-malam, ya kadang macet sampai sini jam 1, jam 12, besok jam 5 dia harus doa pagi, jam 6 sekolah, ada ulangan, wah saya sudah tidak kuat, karena keluarga sudah, oh kasihan dia, kasihan, saya mau stop sudah, sudah stop aja, tidak usah dia doa pagi, kasihan, tapi saya kuatkan hati, terus saja, sampai bisa berhasil, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Ya memang perjuangan. Perjuangan itu. Nah, ayo, tapi suasana istana kalau seumpama saya cabut dia tidak usah. Tidak tahu saya nasibnya dia bagaimana. Sekolahnya bagaimana tidak tahu. Nah, itu. Ayo, ya Tuhan tolong kita. Harus berjuang bersama Tuhan. Makanya saya kasih fasilitas kaum muda yang di Malang ini ya. Nah, nanti berdoa di Surabaya, di Medan juga bisa. Ayo pulang sekolah mandi di sini boleh, silakan, ya, silakan. Ayo gunakan kesempatan. Mau siang-siang di gereja, mau tidur siang sini boleh. Belajar sambil tidur daripada dari sekolah pulang rumah sudah setengah jam lebih 1 jam. Nanti ke sini lagi, langsung ke sini makan siang di sini boleh. Silakan, ya, silakan. Asal lapor, jangan piringnya orang diambil. Nanti orangnya bingung, ya, karena piringnya sudah ada namanya semua, ya. Jadi lapor saja. Nah, itu tidak ada masalah. Supaya semua bisa ibadah. Ayo berjuang, jangan menggali kubur. Menggali kubur itu kematian rohani, mati jasmani, mati semua. Masa depannya mati itu kubur. Sefna, akhirnya jubahnya diambil, telanjang, hancur hidupnya. Mari. 19 sampai 21. Aku akan melemparkan kau dari jabatanmu dan dari pangkatmu kau akan dijatuhkan. Pada waktu itu aku memanggil hambaku Eliakim dan bin Hilkiah. Ganti orang. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, ikat pinggangmu dan seterusnya. Diganti orang lain so tidak bisa datang lagi. Tidak bisa melayani lagi. Nah, ini kita jaga. Saya, ayo dari Om, kita semua ayo saling mendoakan. Surabaya, Medan, ayo semua bertahan hari ini dalam jubah yang indah. Yang belum berdoa supaya mendapat jubah indah. Ayo berdoa. Masuk ruangan suci. Nah, baru disucikan mendapat jubah. Nah, Tuhan tolong. Jaga burung-burung datang. Oh dia tidak mau kalau
kaum muda indah hidupnya, mau dihancurkan. Hamba Tuhan indah mau dihancurkan. Makanya tidak bisa sombong kami. Tidak boleh. Harus berjaga terus. Ya, berjaga. Hari-hari ini berjaga. Sudah benar, diberkati, ayo jadi berkat, berjaga. Berjaga, jangan kikir serakah. Berjaga-jaga dalam doa. Ya, dalam doa penyembahan, doa puasa, jangan sampai kikir serakah. Yang kedua tadi sudah punya jubah indah, berjaga-jaga, jangan ada dosa Babel masuk. Berjaga-jaga, waspadalah, ya, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Yang belum, ayo bertekad, kasih saya Tuhan, saya mau maju, saya mau berkembang. Karena surga itu perkembangan. Nah, surga bukan statis, perkembangan. Biji sesawi kecil bisa jadi pohon besar. Nah, hati-hati ya, Tuhan tolong kita semua. Terakhir, yang ketiga, iman yang paling suci, emas murni. Iman yang paling suci, yang sempurna, sama dengan emas murni. Ruangan maha suci, ini daerah ruangan maha suci. Tepatnya namanya buli-buli emas berisi mana, itu iman yang sempurna, buli-buli emas berisi mana. Ya, Ibrani 9 ayat 14 itu. Nah, di dalam tabut perjanjian ada buli-buli emas berisi mana. Betapa Ibrani pasal yang ke Ibrani sebentar. Surat Ibrani pasal yang ke-9 ayat 4 mungkin ya. Mari Ibrani 9. Ya, di situ terdapat mezbah, pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian tersimpan buli-buli emas berisi mana. Nah, ini iman yang paling suci, iman yang sempurna bagaikan emas murni, buli-buli emas berisi mana. Nah, bagaimana itu ceritanya? Jadi sehebat apapun manusia, kaum muda pinter, hebat apapun, hanya buli-buli tanah liat yang rapuh. Sehebat apapun manusia kaum muda ini, hanya buli-buli tanah liat yang ya, rapuh, retak, hancur, binasa. Rapuh, retak, hancur, binasa. Nah, disinggung sedikit sudah retak. Nah, begitu, ada dosa sedikit berbuat. Rapuh, retak, hancur dan binasa selamanya. Nah, itulah memang buli-buli tanah liat. Nah, supaya menjadi buli-buli emas harus diisi manna. Nah, dulu manna tiap pagi dikirim, diulang. Nah, manna itu firman pengajaran yang diulang-ulang. Firman pengajaran yang benar yang diulang, itulah firman penggembalaan. Lukas 13, 18, nanti Sabtu depan masih diulangi ayat 18, nanti maju lagi, diulangi lagi, maju, itu manna. Mengerti? Firman penggembalaan. Firman pengajaran benar yang diulang-ulang, yang disampaikan seorang gembala. Itu firman penggembalaan. Nah, ini doakan kami gembala-gembala supaya bisa menyediakan firman yang diulang-ulang. Itu makanan, itu kekuatan kaum muda. Kalau tidak diulang camilan namanya, bukan makanan. Tidak diulang itu umpama tadi siang minum es campur. Ya, tidak mungkin nanti malam es campur, besok es campur, waduh sampai tidak kuat atau batuk. Ya, minum es campur, ya masih berapa hari lagi baru minum lagi, 1 minggu, ada yang 2 minggu. Om sudah berapa bulan es campur, karena batuk. Nah, kalau minum sering, nggak pernah sekarang beli. Itu namanya camilan. Nah, tapi kalau nasi tadi pagi, nah, itu Om juga pagi makan kuaker. Kuaker tahu apa itu? Havermut itu, gandum dia. Kuaker. Tapi kalau tidak pakai nasi, belum makan. Nah, itu harus pakai nasi. Siang cari nasi, malam cari nasi lagi. Nah, begitu, diulang itu makanan. Harus ya kita. Semoga kita bisa mengerti. Ya? Nah, kalau diisi mana lain, tahan uji kita. Ya? Kalau diisi mana firman penggembalaan, maka kita menjadi kehidupan yang tahan uji, emas tahan uji.
tahan uji. Ya, tahan uji. Menghadapi percikan darah. Di ruangan Maha Suci percikan darah. Pencobaan, ujian-ujian. Yang diizinkan Tuhan terjadi atas hidup kita. Menghadapi pencobaan-pencobaan, ujian-ujian, percikan darah. Di segala bidang, di tes apa itu, di segala bidang, semua. Semoga kita bisa mengerti. 1 Petrus 1, ayat yang ke-6 sampai 7. Ayat ke-6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada saat Yesus, pada hari Yesus menyatakan dirinya, pada kedatangan Yesus kedua kali. Ini dicari iman yang paling suci, iman sempurna, iman yang tahan uji bagaikan emas murni. Nah, itu buli-buli emas. Nah, memang harus menghadapi ujian. Menghadapi pencobaan di bidang segala bidang. Bidang jasmani. Kesulitan-kesulitan, masalah-masalah yang mustahil. Kesulitan, masalah sekolah, masalah pekerjaan, penyakit dan lain-lain. Keuangan semua. Jangan-jangan masalah JODOH. Nah, itu. Masalah jodoh tiba-tiba diputus, tiba-tiba ini. Nah, macam-macam. Nah, itu masalah. Itu ujian iman bagi kita. Ujian. Semua. Ya, tapi juga masalah yang rohani, dosa-dosa, puncak dosa datang mengganggu kita. Yusuf diganggu kan. Nah, terus, ini ujian diizinkan. Nah, juga ajaran-ajaran palsu, Sadra Mesa Abednego, enak-enak kerja, bukan pekerjaannya yang di Daniel pekerjaannya tadinya. Ayo cari apa itu kesalahannya? Enggak salah, makanya kamu udah harus jadi saksi. Ya kalau kerja jangan salah-salah. Ya, kerja, waduh, ya, hilang uang perusahaan dah, jangan. Ya, itu jangan salah-salah. Yang sungguh-sungguh. Nah, di sekolah juga, waduh, itu yang enggak pernah kerja PR itu. Nah, anak mana? Gereja depan itu. Mana ya janganlah. Nah, Daniel didakwa. Lihat, kalau sekarang mungkin ngetiknya enggak salah. Keuangannya enggak salah, kerjanya, absennya, lihat, masuk terus, enggak bisa. Akhirnya yang rohani ibadahnya, lewat suruh menyembah. Kalau Daniel menyembah patung, menyembah raja. Nah, ini pengajaran palsu, penyembahan palsu, sekarang merajalela. Nah, kita diseret-seret, ayolah, nah, diseret-seret. Ibadah palsu, penyembahan palsu, diseret-seret. Mungkin keluarga yang seret-seret, mungkin jangan mau. Ujian iman. Ujian. Ini masih tanah liat atau emas? Kalau masih ya sungkan, ya masih tanah liat, hancur-hancuran nanti. Hancur ekonominya, hancur, ini dunia hancur juga ikut. Tapi kalau kita emas, biar dunia terbakar, kita tidak terbakar. Amin. Kita tidak. Ini gunanya. Ujian iman. Jangan ikut-ikutan. Kalau salah, kalau palsu jangan mau. Yang jasmani, yang rohani jangan mau. Biar kita resiko apapun. Resiko tegas. Bukan ngamuk-ngamuk, tegas. Tegas. Nah, begitu. Ya, semoga kita mengerti. Ya banyak dituduh kalau enggak mau biasa, ngamuk-ngamuk. Ini ya biar aja, asal enggak ngamuk-ngamuk sungguh. Ya banyak orang bilang, katanya ngamuk-ngamuk. Ya kedengarkan kasetnya, saya cuma gitu. Dibalik itu, ya semua. Nah, begitu. Biar aja, tegas, jangan, enggak bisa ini, salah. Enggak boleh ini, salah ini. Keuangan salah ini, enggak bisa. Enggak bisa, itu enggak bisa caranya. Nah, begitu, tegas, tidak mau. Bisa? Nah, memang harus ada ujian semua. Nah, semoga kita mengerti. Nah, mungkin ujian jodoh juga. Datang si Anu, si ini yang bukan seiman dan lain-lain. Ujian. Ditolak, terima. Kalau ditolak, diambil orang. Diterima enggak seiman. Wah bingung. Tegas. Harus tegas hari-hari.
Ya, harus tegas. Tuhan tolong kita. Tuhan bela kita. Nah, ini gunanya diisi manna. Firman penggembalaan. Kuat, tahan uji. Jasmani, rohani, apa saja tahan uji. Nah, Tuhan tolong. Ya, semoga kita bisa mengerti. Nah, sehingga kalau lulus kita kita memiliki iman bagaikan emas murni. Iman. Ini yang dicari saat Yesus datang. Adakah iman yang sempurna bagaikan emas? Sadrak Mesak membuktikan, Abednego, Daniel membuktikan iman yang murni lewat ujian iman. Yo, ada ujian hari-hari ini, mungkin secara jasmani, secara rohani dan lain-lain, keluarga yang menguji ini macam-macam. Sebagai, ayo bertahan, tetap pertahankan emas murni. Iman yang benar, yang suci, yang maha suci, paling suci, sempurna. Buli-buli emas berisi. Nah, perhatikan kaum muda ya, saat kita mengalami percikan darah, ujian-ujian iman, itu sama dengan latihan iman. Latihan iman. Supaya iman kita bertambah-tambah sampai iman yang sempurna. Yang layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awal. Coba latihan. Ujian itu latihan bagi kita. Ya, latihan iman. Nah, supaya iman kita bertambah-tambah sampai sempurna. Sama dengan latihan berjalan di Yerusalem baru. Nah, lantainya bagaikan kaca bening. Nah, Wahyu 21:21. Jadi latihan iman sekarang dengan ujian iman, nyala api siksaan apapun kita latihan iman supaya iman bertambah tidak gugur, bertambah sampai sempurna untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Tapi juga percikan darah ujian iman itu sama dengan latihan berjalan di Yerusalem baru, kota Yerusalem, kerajaan surga. Dan ke-12 pintu gerbang itu ada 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara. Jalan kota itu bagaikan emas murni, bagaikan kaca bening. Jalan kota Yerusalem baru seperti emas murni. Kalau kita tidak punya emas murni, tidak bisa jalan di surga. Latihan sekarang jalan. Ujian iman ini latihan jalan di surga. Jadi jangan terlalu, aduh kok begini ya, aduh nasibnya tidak punya duit, aduh. Loh, latihan jalan di surga. Amin. Latihan jalan di surga. Kalau kita kuat, tahan uji, bisa jalan di surga. Nah, tapi kalau kita bersungut, waduh kok gini seperti om dulu. Nggak makan, nggak minum, nggak punya uang, mau berhenti. Berhenti jadi hamba Tuhan, nggak mau lagi aku. Nggak mau lagi. Aku nggak mau lagi. Sudah. Besok aku kerja, nggak mau lagi. Nggak ada panggilan-panggilan. Oh, coba saya pergi. Di dunia gagal, nanti di sana gagal. Untung saya bertahan. Berjaga, bertahan. Kalau percikan darah, kuncinya saat menghadapi percikan darah, ujian, harus ada darah, ada dupa. Banyak menyembah. Nah itu om tertolong. Om masuk kamar, gak tahu ya bagaimana, sudah ngomel-ngomel, jalan kayak orang gila. Bisa masuk kamar, bisa berlutut. Bisa haleluya Yesus, haleluya. Bisa melembut, haleluya, haleluya. Sampai kuat. Ketika ada, tadinya ada suara di hati, apa kamu menderita? Wah jelas. Mana menderita, lebih menderita dengan aku di kayu salib. Saya menangis. Om menangis waktu itu, ingat saya. Menangis, itu 28 tahun yang lalu ya, 28 tahun yang lalu. Tapi saya ingat itu ya, saya menangis. Jawabannya saya menangis. Tuhan, Engkau sudah tidak berdosa tapi menderita. Kalau aku orang berdosa sudah layak. Sekarang aku sadar. 100 kali saya dibayar besok gaji, aku pilih Tuhan. Aku pilih. Nah itu buli-buli emas. Ini contoh cuma. Mungkin ada yang lebih berat dari om. Saya tidak tahu. Contoh. Jadi kuncinya kalau ada ujian, latihan iman, latihan jalan, jangan takut, banyak naikkan dupa, doa, menyerah, hanya memandang Tuhan, menyerah
ulurkan tangan kepada Tuhan. Dan jangan takut, Tuhan ulurkan tangan menuntun kita. Yo sini, kayak bayi, kayak anak kecil. Bayi tidak bisa masih ya, anak kecil. Yo sini dengan papa, dengan bapak, dengan ibu, dengan biung di sini. Kalau om bahaya, Markus jatuh terus. Kalau om tidak bisa, jatuh sudah. Ya, itu kaku saya. Kalau tuntun, ya, itu. Nah di situ dituntun. Wahyu 7, 17. Yo, tidak usah takut ya, tidak usah takut. Ayo om, takut jatuh om, saya om, ada ujian om, takut om. Banyak doa. Memandang Yesus, berseru, berserah, ulurkan tangan sama dia. Aku tidak mampu Tuhan, tolong aku Tuhan. Tolong aku, tidak kuat aku menghadapi masalah-masalah keuangan, masalah sekolah Tuhan. Masalah masa depan tidak kuat aku. Masalah penyakit ini tidak kuat saya Tuhan. Atau masalah dosa, tidak kuat saya melawan dosa ini Tuhan. Jatuh terus aku Tuhan, jatuh bangun terus. Ayo banyak berdoa pada Tuhan. Mungkin masalah harus ibadah palsu, dipaksa-paksa ajaran palsu. Tuhan tolong saya. Supaya tidak sungkan saya bisa. Saya bisa. Apalagi berhala-berhala itu menyembah patung. Aku tidak mau lagi. Bisa. Itu dipegang. Tuhan ulurkan tangan. Terakhir, mari Wahyu 7, 17. Yuk terakhir ini. Sebab anak domba yang di tengah takhta itu akan menggembalakan mereka. Dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata itu. Menuntun mereka ke mata air kehidupan. Ke takhta Yerusalem. Nah, tangan gembala yang baik. Tangan belas kasih Tuhan. Tidak usah takut. Ya, asal kita banyak menyembah. Berseru, berserah. Ulurkan tangan. Memandang dia, mengasihi dia. Lebih dari semua ulurkan tangan. Dia ulurkan tangan kepada kita. Om juga. Waktu itu tidak jadi. Saya sudah bertekad. Kalau tidak makan 40 hari ya mati. Paling. Terakhir sudah. Ya inilah pelayanan saya. Berpuasa 40 hari 40 malam. Doa sudah itu mati. Sudah. Selesai. Pasti ditemukan sudah bau, tetangga pasti tahu. Saya sudah bertekad, tidak mau keluar rumah, tidak mau ngomong-ngomong, tidak mau. Saya biar aja, terserah Tuhan. Nah, tapi ternyata tidak cepat. Ya itu ceritanya murid saya dulu les, tidak pernah bayar katanya. Nah, datang, ini murid les bayar ya. Itu dia datang, Pak, ya, sudah 1 jam ngomong-ngomong. Tidak ada air juga. Aduh, darah Yesus bagaimana ini? Kalau dia minta minum Pak, aduh malu aku. Ya. Tapi tidak minta minum. Sampai terakhir 1 jam ngomong dia, tambah loyo saya. Itu tahu dia, Pak minta maaf saya. Loh kenapa? Tidak pernah bayar saya les Pak. Sampai lulus SMA. Ya tidak apa-apa sudah. Ini sudah mau lulus kuliah kamu kan, sudah 4 tahun. Iya Pak, sudah. Tapi sekarang saya mau bayar Pak. Banyak. Nah, itulah Tuhan. Bisa melakukan. Amin? Bisa. Tidak ada menjadi ada. Mustahil menjadi tidak. Itu tuntunan Tuhan. Tuntunan tangan Tuhan. Menuntun kita. Artinya, dituntun oleh tangan gembala agung, tangan belas kasih. Artinya tangan belas kasih menghapus air mata. Yo malam ini ada yang menderita, jangan lagi. Ya, menderita karena dosa, karena ayo berhenti. Kalau menderita karena Tuhan boleh. Nah, itu ada yang menderita sedih, biar dihapus air matanya. Jadi bahagialah, ya. Masa muda bahagia harus, ya. Senang. Masa SMA, kuliah senang. Yang sudah kerja juga senang. Semua senang. Di dalam Tuhan harus senang. Ya, itu. Tuhan tolong. Hapus air mata. Ya, di Medan, di Surabaya juga. Nah, kemudian hapus masalah. Selesai. Mustahil jadi tidak mustahil. Mustahil jadi tidak mustahil. Tidak ada jadi ada. Ayo, Tuhan bisa memberikan semua. Bisa. Tidak ada menjadi ada. Bisa. Tuhan tolong. Banyak pengalaman wah, tidak ada jadi ada. Ya, dari dulu itu sudah tidak ada semua jadi ada. Ya, mau beli belakang tidak ada juga. Jadi ada. Bangunan saya percaya tidak ada jadi ada. Tiba-tiba orang saya nanggung ininya, saya nanggung ininya,
Uang tidak cukup, tapi orang, saya ininya om, saya ini, lumayan sudah. Di total-total sudah hampir. Itulah, itulah Tuhan tolong kita semua. Semoga ya semuanya bisa berjalan baik. Ya itu masa depan, ya Tuhan tolong. Kaum muda, jubah indah, masa depan yang berhasil indah, Tuhan tolong. Sampai nanti sempurna. Kalau Yesus datang kedua kali, kita sempurna seperti dia. Layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Jalan betul di kota Yerusalem baru. Amin. Jalan betul. Tidak usah jatuh lagi di sana. Enak sudah latihan. Set. Jalan. Senang kita. Bahagia selamat. Om, kalau jatuh gimana? Ayo berseru. Sudah jatuh saya berseru. Tuhan akan angkat malam ini. Amin. Tuhan angkat. Kalau tenggelam seperti Petrus. Sudah hampir tenggelam. Berseru. Tuhan masih beri kesempatan. Selagi kita mendengar firman, itu uluran tangan Tuhan. Kalau jatuh, masih diangkat. Sampai sekarang loh ya. Sampai sekarang. Nanti keluar jangan jatuh lagi. Tenggelam om, diangkat. Asal jangan bimbang. Percaya. Iman, percaya. Tuhan sanggup melakukan apapun untukku. Saat ku jatuh, saat ku tenggelam. Saat ku berhasil tetap di tanganmu. Tetap dituntun. Aku mau latihan jalan. Mau latihan jalan bersama Tuhan. Sampai jalan betul di Yerusalem baru. Selama-lamanya. Tuhan memberkati. Ayo apa keadaan? Kita berseru. Yang penting berseru. Kaum muda ya berserah pada Tuhan. Tuhan tolong. Ujilah aku Tuhan. 40. Nyanyian tambahan. Ujilah aku. Ayo mata memandang dia. Menyembah, berseru, berserah. Kepada yang mengasihi dia lebih dari semua. Serahkan semua. Bangkit berdiri. Ya, Malang, Surabaya, Medan, di depan laptop, di mana Jakarta, dimanapun, di Papua, di mana luar negeri semua. Tuhan tolong kita semua. Ya. Ujilah aku Tuhan. Ya. Ujilah aku Tuhan. Mari. Haleluya. Ujilah. Bukan menantang Tuhan, harus ada ujian, jalan, belajar iman, belajar jalan. Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran Kur. Ku nyanyi hosana, berseru berserah menyembah dia. Bagi rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agung. Jangan bersungut-sungut, layak disembah. Sekali lagi, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah Raja Daud jatuh dengan Betseba, masih bisa ditolong. Petrus tenggelam, bisa ditolong. Haleluya. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku tinggikan dan ku agungkan.
Kau layak dikur. Sekali lagi, berseru berserah kepada Dia. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Dengan tundukkan kepala, tutup mata sungguh-sungguh. Langsung saja yang mau datang kepada Tuhan berseru, saya mau belajar berjalan. Kuatkan saya, tolong saya. Maju ke depan, jangan ikut-ikut. Jangan menutup jalan. Tapi jangan gengsi juga. Siapa tahu malam ini semuanya selesai. Haleluya. Siapapun juga silakan. Haleluya. Ngomong sama Tuhan. Orang tua terbatas. Semua terbatas. Tuhan tak terbatas. Yang lain boleh duduk. Boleh berlutut silakan. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa. Oh haleluya. Yang sudah berhasil waspada. Burung-burung mengancam. Haleluya. Oh haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Oh haleluya. Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Waspada burung-burung kebimbangan. Waspada, jangan bimbang. Jangan ragu, jangan bimbang. Haleluya. Oh, haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah. Ulurkan tangan-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawaka. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus. Ya lawasa, ya lawasa. Oh, ya lawaka, ya lawasa. Ya lawaka, ya lawasa. Ya lawaka, Yesus, haleluya. Kami menyembah. Kami menyembah. Oh, amin. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Yesus, haleluya, Yesus. Ya lawaka, ya lawaka. Kami menyembah. Tidak ada yang mustahil bagi. Tidak ada yang mustahil bagi. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Ya lawasa. Kuatkan kami, kuatkan saya Tuhan. Terima kasih. Tidak ada yang bimbang, tidak ada yang gugur Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa. Terima kasih Tuhan. Semua sampai kepada kesempurnaan. Keberhasilan, keindahan, kesempurnaan. Oh haleluya. Engkau angkat kami, Engkau tolong saya. Ya lawasa. Kami tidak mampu Tuhan. Oh ya lawasa, ya lawasa. Terima kasih. Terima kasih Engkau baik bagi kami. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Terima kasih. Ayo jangan ada bimbang. Burung terakhir adalah bimbang. Kalau bimbang buyar semua sudah. Tidak bisa apa-apa. Tuhan tolong yakin. Angkat dua tangan. Yakin apapun yang kita hadapi. Haleluya. Angkat dua tangan ke atas. Oh haleluya.
Ya Allah, pegang kami, mau belajar berjalan bersamamu. Oh haleluya, kami masih tidak mampu Tuhan. Pegang kami, tuntun kami. Tidak mau jatuh lagi, tidak mau tenggelam lagi Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Yesus, sampai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih, kuatkan kami semua dimanapun kami berada. Mujizat pasti terjadi, turunkan tangan, kembali ke tempat masing-masing. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Gembalakan kami kaum muda remaja di sini, WR4 Surabaya Suprapto, 2BC Medan Patra Kuningan 14 Jakarta, juga dimanapun berada, gembalakan, beri kesempatan kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok. Kami merasa keubahan, kepuasan, pertolongan dari Tuhan, pengangkatan bidang jasmani rohani sampai diangkat di awan yang permai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap ibadah Kau hadir, buka firman, urapi, curahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setiap berkobar dalam ibadah pelayanan kepadamu. Oh sampai Engkau datang Tuhan. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali, jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami. Pakai kami jadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Pergumulan dalam ibadah pelayanan, jangan terhalang apapun, buka jalan. Pergumulan dalam, oh Tuhan, pergumulan juga kaum muda dalam yang bekerja, Tuhan berkati semua, buka jalan juga, kami serahkan dalam tangan-Mu. Yang mencari pekerjaan buka jalan semua Tuhan, tolong yang sekolah kuliah menghadapi apapun, kenaikan kelas, kelulusan, bidang apapun semua tolong Tuhan. Buka firman, buka jalan, tolong lulus baik, naik kelas baik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami, terima kasih Tuhan. Syukur kepadamu Tuhan. Pengorbanan kaum muda, balaskan berkat berlipat kali ganda Tuhan. Tolong berikan pergaulan yang baik, yang benar, yang suci, masa depan berhasil baik Tuhan. Perjodohan yang terbaik, satu dalam pengajaran benar, ada buah-buah pengajaran benar sesuai kehendak-Mu. Oh beri ketabahan kaum muda, beri masa depan berhasil indah. Terima kasih. Kami teringat orang tua kami, masing-masing kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat bagi mereka dan selamatkan juga gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat terutama dalam pengajaran yang benar Tuhan, dan pertambahkan jiwa-jiwa. Terima kasih banyak permohonan kami, Engkau yang tahu semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban ini untuk kebaktian Paskah kaum muda Sabtu mendatang. Paskah kaum muda Sabtu mendatang, kita mengundang dari gereja lain juga. Tuhan memberkati kita semua. Ya, mari kita nyanyi tadi, segera mari. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Raja-Mu yang duduk di tahta. Aku muliakan dan doa Kau layak bersembah.
nyanyi Hosana bagi Raja yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Besok pagi kebaktian Paskah. 1 tahun 1 kali, hanya memperingati Tuhan yang mati, Tuhan yang bangkit semua. Dan kita menerima kuasanya. Di Malang, jam 6.45 pagi disertai perjamuan suci. Gunakan hari libur, datang pada Tuhan. Tuhan memberi nilai tambah. Tuhan memberikan kuasa Paskah kepada kita. Di Surabaya, WR4 Surabaya, jam 11:10 siang. Ya, gunakan hari libur, datang pada Tuhan. Tuhan beri nilai tambah dan kita mengalami kuasa Tuhan. Di Medan, malam, 19.15 malam, Hotel Danau Toba Internasional, Royal Room. Ya. Disertai perjamuan suci juga, ya, gunakan hari libur, datang pada Tuhan, Tuhan membalaskan, Tuhan memberi nilai tambah kepada kita dan kuasanya diberikan kepada kita. Ya, ajaklah yang lain, teman-teman yang lain, ya, yang tidak bertepatan waktunya bisa datang kepada Tuhan. Mohon bantu doa unik ke ujian UNBK 22-25, Evelyn ujian USBN 22-25 dari Dr. Rudi Ponorogo. Doa yang berulang tahun 20-27 April. Pendeta Muda Yupri Ardiantoro hari ini, Jocelyn Kristi Eliadi hari ini, Bapak Darmawan Yudianto 22, Musa Kurnia Setiawan 23, Ibu Katarina Sulamit, Ibu Rifa 23, Beni Rianto Silpa Nabire 23, Murai Pilega Palangkaraya 23, Bintang Bayu Surabaya 23, Musa Palma Surabaya 23, Ibu Eti Karyati Ibu Martin Surabaya 23, Ibu Silviana Kartikasari Ibu Andi Surabaya 24, Berliana Mega Sari Lubis Medan 24, Bapak Frederick Sudan Khatiwijaya 25, Stephen Sandia Silvanto 25, Ibu Hana Palma 26, Felix Alvaro Chandra 26, Silvia Monica 26 April, Indra Parsaruan Sianturi 26, Hendro Supian Simanjunta 27, Robin Arturio 27, Prapta Yohanes Opusunggu 27, Bapak Sucipto Surabaya 27. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Juga berdoa untuk Lia, kaum muda Surabaya yang ada di Rumah Sakit Elizabeth, RKZ, Rumah Sakit RKZ. Baik, Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama bangkit diri, kita tamatkan kebaktian kita. Kami berdoa buat yang UNBK, USBN dan lain-lain semua di mana-mana. Tuhan berikan hikmat, akal budi, pertolongan dari Tuhan semua. Tuhan cara belajar semua bimbing, menjawab soal benar, baik, jujur, lulus dengan baik semua. Namamu dipermuliakan, beri kesehatan, kekuatan dari surga. Lia di RKZ engkau jama juga sembuhkan dia, kembali bisa beribadah kepadamu. Yang berulang tahun, hari ini, besok, dan selanjutnya beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat rohani, jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Krisma dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selamanya. Latihan kur, kaum muda berkati semua. Di sini Surabaya, Medan, tolong semua. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing, dari dekat jauh di sini Surabaya, Medan, lindungi sertai dengan darah-Mu. Peluk kami, jauhkan dari celaka marabaya. Tiba di rumah selamat sehat, kembalikan besok pagi di sini, besok siang Surabaya, besok malam Medan, dengan setia kepadamu, mengalami berkat kuasa Paskah Tuhan, bisa bersaksi kepada yang lain. Tuhan tolong semua. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Terima kasih. Sekali lagi, mari mau dituntun Tuhan, belajar bersama Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan, biar Tuhan pegang kita, Tuhan tuntun kita, Tuhan tolong semuanya. Haleluya, haleluya. Apapun keadaan kami, pegang kami semua, tolong kami semua Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau tolong pulihkan kami semua. Terima kasih, turunkan tangan dalam nama
Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Sabtu depan Paskah, kebaktian Paskah Komuda. Surabaya ke Malang, ya. Medan tetap bisa. Baik, Tuhan memberkati semua. Jam 5:30 Paskah ya, dari Surabaya supaya tidak telat. 5:30 dimulai. Baik. Ajak yang lain teman-teman untuk datang pada Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat malam. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.